bagai tembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berulang masuk keabadian. Cek.
bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Selamat pagi, Shalom. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidup. Betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan.
Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita teduhkan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah di pagi hari ini. Bersama setiap umat-Mu Tuhan, kami datang. Terimalah kami Bapa, terimalah pujian penyembahan kami. Sebagai korban ucapan syukur, terima kasih kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan selalu ada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus, katakan kami datang. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Mari kembali naikkan pujian ini, selalu ada di hadirat-Mu. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, di tempat tinggi, bawa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang
kedatangan kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata selalu Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus. Amin. Sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Sujud menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Sujud menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami datang Bapa bersama umat-Mu. Kami datang Tuhan, sujud menyembah-Mu. Terimalah kami Bapa, terimalah kami, layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, layak dipuji. Terima kasih. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau perkenankan kami ada masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu yang di rumah, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ada karena-Mu, kami membutuhkan-Mu. Beri kami kekuatan senantiasa untuk mampu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami puji, Yesus, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai
kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, nuhita tamu. Sembah dan puji, nuhita tamu. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuhita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, nuhita tamu. Sembah dan puji, nuhita tamu. Sembah puji, sembah dan puji, nuhita. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kemuliaan hanya layak bagimu. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami terus hidup di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah pujian kami, penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya, kita mau bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tanganku, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana,
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kembali kami persilakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Haleluya. Kami meneduhkan hati kami Bapa. Kami menenangkan jiwa kami. Roh-Mu yang ada pada kami Tuhan, biarlah tetap menyala-nyala menyambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami membutuhkan-Mu di tengah-tengah dunia yang tiada menentu. Kami boleh memiliki-Mu. Ajar kami terus Tuhan mencari dan menemukan-Mu dan hidup bersama-sama di dalam-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pagi hari ini. Roh Kudus pimpin setiap kami dan umat-Mu yang mendengar, boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terasa dunia ini hampa, fana dan tak bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Haleluya. Ya Bapa, seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak alam di hidupku. Mari kita kembali katakan, terasa dunia ini hampa. Terasa dunia ini hampa, fana dan tak bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa, ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putra-Mu, torehkan kisah jejak anak alam di hidupku. Perjalanan ini walau dalam badai mengukir permata, dirangkumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi kisahku, di tepi gitaku ku gapai madu-Mu, belakang langit biru. Amin. Haleluya. Haleluya. Terasa dunia ini hampa, fana tiada bermakna. Semua kelabu yang elok pun semu. Ya Bapa,
Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu, torehkan kisah sejalan alam di hidupku, di hamparan padang kehidupan. Haleluya. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini, walau dalam bara, mengukir permata di rengkuhmu Tuhan, di rengkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rinduku di tepi gitaku, di tepi gitaku, ku gapai malumu, belakang langit, di hamparan padang kehidupan, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Amin Tuhan. Perjalanan ini, walau dalam bara, mengukir permata di rengkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rinduku, di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru, di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini, walau dalam bara, mengukir permata di rengkuhmu rencana jiwaku, kembangkan rinduku, di tepi gitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru, belakang langit biru. Mari kita berdoa. Bapa, teduhkan gelombang jiwa kami untuk menerima kebenaran-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Roh Kudus, urapi kami, setiap umat-Mu yang ada di rumah, demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu lewat live streaming ini. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami. Biar sungguh kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami, di mana kami boleh menerima nasihat dari Engkau sendiri.
Bapa, kuduskan kami semua. Sungguh Engkau yang kami perlukan. Sungguh Engkau yang kami nantikan. Ini bukan sekadar seremonial semata, tetapi sungguh kami ingin merasakan sentuhan Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, terlebih kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Bapa, berbicaralah kepada kami. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Beri kami pencerahan. Beri kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sambut firman-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang kekasih. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat sempurna, dalam keadaan yang baik-baik, terpelihara, berkecukupan oleh anugerah Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini Minggu 12 Juli 2020, kembali saya akan menyampaikan kebenaran masih berkaitan atau masih menjadi bagian atau kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Kita masih di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Dan hari ini kita akan membaca ayat yang ke-19. Kita masih berbicara seputar kekristenan. Sekali lagi kita masih berbicara seputar kekristenan. Nah, kita akan belajar kebenaran ini yang termuat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Bagian ini saya beri tema harga menjadi Kristen. Harga menjadi Kristen, atau bisa juga dengan kalimat konsekuensi menjadi Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, saya akan membacakan ayat ini. Silakan jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama memperhatikan ayat ini, supaya kita sungguh-sungguh memperoleh pengertian pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ayat ini menceritakan mengenai keadaan atau situasi yang dialami oleh para murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus setelah peristiwa Pentakosta. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memilih mengikuti jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mengalami keadaan yang sulit
akibat dari percaya mereka. Nah, keadaan yang sulit itu adalah bahwa mereka mengalami penganiayaan. Dan salah satu dari mereka, yaitu Stefanus, sudah dirajam dengan batu. Dan itu terus berlangsung, Bapak Ibu, sehingga mereka akhirnya tersebar, tercerai-berai karena penganiayaan yang mereka harus alami. Jadi apa yang disampaikan di dalam ayat ini adalah bahwa setelah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, mengapa mereka menderita? Karena mereka memilih percaya kepada Yesus yang adalah orang dari Nazaret yang mereka panggil sebagai Tuhan dan kemudian mengikuti ajarannya. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa mereka yang telah memilih untuk menjadi orang Kristen atau orang percaya harus mengalami konsekuensi, harus membayar harga, yaitu teraniaya dan menderita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, keadaan mereka sangat sulit. Inilah bagian dari percaya yang mereka miliki. Dan mereka tidak undur dari percaya itu. Saya sudah jelaskan bahwa mereka adalah orang-orang dia anggap konyol, bodoh. Dia anggap orang-orang yang fanatik, ekstremis, karena begitu menggandrungi, begitu mencintai, begitu mengasihi, begitu loyal terhadap Yesus yang kemudian dipercayai oleh mereka sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, inilah kondisi yang mereka jalani pada saat itu sebagai bagian dari percaya mereka. Dan seperti yang saya katakan, mereka tidak undur. Ya. Dan karena sikap mereka, karena langkah hidup mereka, karena mereka memilih jalan hidup seperti yang diajarkan oleh sang guru mereka, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret, membuat mereka dilabeli sebagai orang Kristen, atau dalam teks aslinya Kristianos, yang menunjuk pada kelompok orang yang menjadi keluarga Kristus, menjadi bagian dari Kristus, menjadi serdadu Kristus, menjadi pengikut Kristus, atau orang yang bertingkah laku seperti Kristus.
Nah, kondisi mereka berbeda dengan yang ditawarkan oleh banyak orang saat ini kepada orang non-Kristen atau orang Kristen yang mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tidak sedikit, kalau boleh saya katakan banyak, dan saya rasa tidak berlebihan kalau saya mengatakan sangat banyak diajarkan kekristenan yang ditawarkan dengan iming-iming bahwa mereka akan mengalami kenyamanan hidup. Hidup mereka akan lebih baik dalam arti ekonomi, dalam arti jasmania. Ditawarkan kepada banyak orang saat ini bahwa menjadi orang Kristen hidup akan lebih mudah dijalani karena Allah heran dan besar, Allah dahsyat. Ditawarkan bahwa kalau mengikut Kristen akan diberkati secara jasmani melimpah, akan sukses secara jasmania. Dan memang promosi-promosi seperti ini menstimulit, merangsang banyak orang untuk masuk jadi Kristen atau memeluk agama Kristen atau mau ke gereja karena promosi atau tawaran-tawaran seperti ini. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kekristenan yang benar tidak menawarkan hal demikian. Dan terbukti Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, orang-orang yang disebut Kristen pada saat itu tidak mengalami seperti yang dipromosikan oleh banyak orang saat ini dalam agama Kristen. Mereka tidak mengalami kenyamanan hidup sebagaimana yang dipromosikan, yang ditawarkan oleh banyak orang Kristen saat ini. Justru sebaliknya, mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan. Mereka tidak memiliki kenyamanan hidup. Tetapi disitulah mereka disebut Kristen karena mereka sangat mencintai Kristus, sang guru mereka. Itulah yang menjadi dasar, walaupun awalnya hanya berupa cemoohan, ejekan kepada mereka karena bertingkah laku seperti Kristus, sehingga mereka dianggap orang yang fanatik, ekstrim, membela kepentingan Kristus. Tetapi itulah warna hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, kekristenan tidak menawarkan kenyamanan hidup secara lahiriah di bumi ini. Sebab kenyamanan kita bukan terletak pada segala fasilitas dan segala yang bisa kita nikmati di dunia ini. Kenyamanan kita terletak pada Tuhan sendiri. Itulah mengapa damai sejahtera yang Tuhan tawarkan berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Berbeda dengan damai sejahtera yang dipromosikan oleh dunia dan yang juga banyak dipromosikan di dalam gereja. Damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus
bukan terletak pada apa yang bisa kita nikmati dan miliki yang ada di dalam dunia ini. Tetapi damai sejahtera yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, dan inilah yang mereka miliki pada saat itu, yaitu orang-orang yang pertama kali disebut Kristen, yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang tidak berbicara mengenai soal jasmania dan lahiria, tetapi berbicara mengenai kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, perlu kita pahami bahwa mereka ini bukanlah orang-orang yang membuat agama baru di luar Yudaisme atau seperti agama Yahudi atau menyaingi agama Yahudi pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sekte, dianggap mazhab, dianggap sebagai sebuah aliran di dalam Yudaisme. Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang kelima dan ayat yang ke-14. Dan ini saya sudah singgung pada pertemuan minggu yang lalu. Jadi mereka ini dianggap sebagai sekte atau aliran atau mazhab, bukan sebuah agama. Ini tidak berbeda dengan aliran Saduki dan Farisi. Jadi bukan sebuah agama baru. Karena golongan Saduki dan Farisi tidak pernah dianggap sebagai agama baru di dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka adalah suatu aliran sebagaimana yang dipahami untuk orang Kristen pada saat itu. Orang Yahudi, maksud saya orang Farisi dan orang Saduki, tetap beragama Yudaisme, hanya memiliki perbedaan penafsiran atau teologi yang berlainan dengan kelompok yang lainnya. Nah, demikian pula kekristenan, bukanlah agama baru, tetapi suatu aliran dalam Yudaisme. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kekristenan bukan agama baru, tetapi sebuah aliran baru yang mengikuti ajaran dan pola hidup seorang guru yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi seperti yang saya singgung, yang saya uraikan minggu lalu, kekristenan bukanlah agama, bukanlah sekedar agama, tetapi kekristenan adalah jalan hidup. Dengan demikian yang dimaksud dengan Kristen adalah orang yang mengikuti jalan atau ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah mengapa Tuhan Yesus tidak memperkenalkan dirinya sebagai tokoh agama. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, hodos. Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah jalan hidup yang harus dijalani atau harus dikenakan oleh orang-orang yang mengikut dia. Jadi saya mau tegaskan bahwa ini bukan sebuah agama baru dengan pola yang berbeda dengan Yudaisme. Kekristenan pada mulanya bukan semua agama baru dengan pola yang berbeda dengan Yudaisme. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena setelah menjadi Kristen, Bapak Ibu, setelah menjadi Kristen,
orang-orang ini masih mengikuti cara ibadah orang Yahudi dan mengajarkan kitab yang sama walau dengan pemahaman yang berbeda. Kalau Bapak Ibu membaca Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-16 dan Kisah Rasul pasal 24 ayat ke-14, di situ menunjukkan bahwa mereka pun berpatokan pada Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu nanti baca di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 dan Kisah Rasul 24 ayat yang ke-14. Saya sudah singgung juga beberapa waktu yang lalu supaya Bapak Ibu mengerti, Bapak Ibu dan saya jelas bahwa kekristenan bukanlah agama baru, ya, dengan segala tata cara dan aturannya yang berbeda. Dan bukan itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah jalan kehidupan. Dan itulah yang mereka ikuti. Makanya mereka disebut Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ya, memang dalam perkembangannya setelah mereka kemudian dibenci oleh orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa lagi beribadah di rumah orang Yahudi. Mereka tidak bisa lagi beribadah di bait Allah. Mereka tidak bisa lagi beribadah di sinagog. Akhirnya mereka terpisah dengan Yudaisme. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kembali kepada apa yang saya sudah sampaikan di atas, bahwa harga yang harus mereka bayar, konsekuensi dari mereka mengikut Kristus adalah mereka harus menderita. Itulah mengapa di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21, 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21, Petrus mengatakan begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu, di sini jelas apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, konsekuensi dari orang yang mau menjadi Kristen, harga yang dibayar, yang harus dibayar untuk menjadi Kristen adalah mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menderita demi pengiringannya kepada Tuhan. Menderita demi pengiringan kepada Tuhan. Nah, karena itu harus dipahami bahwa orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk menjadi percaya, tetapi juga menjadi murid Kristus atau pengikut Kristus. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Karenanya orang yang beragama Kristen, maksud saya orang yang beragama Kristen, orang yang beragama Kristen belum tentu adalah orang percaya, belum tentu orang Kristen. Orang Kristen atau orang percaya pasti beragama Kristen, tidak mungkin beragama yang lain. Tetapi orang yang menganut agama Kristen belum tentu orang yang percaya kepada Yesus atau orang beriman kepada Yesus atau orang Kristen. Sebab orang yang disebut Kristen itu harus mengikuti
ajaran Tuhan Yesus, harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, harus mengikuti pola hidup Tuhan Yesus. Untuk menjadi orang percaya harus menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, di sini kita melihat bahwa banyak orang yang merasa beragama Kristen, yakin beragama Kristen, dan berkata percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus, dan mereka tidak mau hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalaupun mereka mengikuti ajaran yang ada di dalam Alkitab, mereka hanya mengikuti ajaran-ajaran yang menurut mereka menyenangkan, mengikuti apa yang disukai telinganya. Padahal kalau saudara dan saya mau menjadi orang Kristen, harganya adalah Bapak, Ibu, dan saya harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengikuti, mengetahui ajaran Tuhan Yesus, pola hidup Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus? Dari mana kita tahu Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi ini? Kita bisa tahu dari Injil. Injil menuliskan bagaimana ajaran Tuhan Yesus, pola hidup Tuhan Yesus, dan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, itulah yang disebut dengan orang Kristen atau orang percaya. Nah, kita di sini dipanggil untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Karena itu dituntut komitmen yang tinggi. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasihi, harus kita mengerti bahwa keselamatan memang anugerah, bukan karena jerih payah kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Ya. Perbuatan sebaik apapun tanpa korban Tuhan Yesus tidak ada artinya dan tidak bisa menyelamatkan. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak harus berbuat benar atau berbuat baik. Justru harus sangat baik. Bahkan target kita adalah sempurna. Karena apa? Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang harus kita ikuti. Memang kita diselamatkan karena kasih karunia oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak ada artinya. Tetapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, semua perbuatan yang kita lakukan menjadi berarti. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada artinya. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, perbuatan baik kita berarti di hadapannya. Karenanya kita diajar untuk hidup mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, kita akan melihat lebih jelas Bapak Ibu. Harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus atau orang Kristen atau orang beriman atau orang percaya. Ini harganya. Ini harganya. Ya. Memang sekali lagi keselamatan kasih karunia. Tetapi setelah Bapak Ibu menerima keselamatan, Bapak Ibu harus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nah, di dalam Lukas pasal 9, di dalam Lukas pasal yang ke-9,
ayat 57 mulai sampai ayat yang ke-62. Saya bacakan Lukas 9 ayat 57 sampai 52. Ini harga yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan oleh gereja, bukan oleh pendeta, bukan oleh siapapun. Ini harga yang harus dimiliki oleh orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikannya. Dikatakan demikian. Lukas 9 ayat 57 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, ini luar biasa. Ini komitmen yang luar biasa, ya. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," kata salah satu orang atau beberapa orang yang ada pada saat itu. Apa kata Yesus? Jawab Tuhan Yesus adalah, "Serigala," Yesus berkata kepadanya, "serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kepada orang yang mau mengikut Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini Tuhan Yesus memberikan harga yang harus dimiliki oleh orang yang mau mengikut Dia, yaitu Tuhan Yesus tidak menawarkan kenyamanan hidup. Tuhan Yesus tidak menawarkan kenyamanan hidup di bumi ini. Kalau begitu pertanyaannya adalah, kenyamanan hidup kita di mana? Kenyamanan hidup kita adalah Tuhan sendiri. Karenanya Dia harus menjadi satu-satunya. Oleh sebab itu kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah kurios, itu berarti Dia harus berkuasa mutlak. Dia harus kita junjung tinggi, kepadanya kita mengabdi, kepadanya kita menyerahkan hidup kita, kepadanya kita tunduk dan melakukan semua apa yang Dia inginkan. Itu baru percaya. Itu konsekuensi bahwa kita menerima, mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai penguasa. Nah, persoalannya adalah, kalau saudara dan saya berkata Yesus adalah Tuhan saya, apakah Yesus sudah berkuasa di dalam hidupmu? Apakah Tuhan Yesus sudah berkuasa di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah Tuhan Yesus sudah memiliki kita sepenuhnya? Dan apakah kita sudah tunduk kepadanya? Apakah kita sudah melakukan apa yang Dia inginkan? Jadi pengakuan Yesus adalah Tuhan itu tidak mudah. Itu tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, jelas di sini. Kepada orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menjanjikan kenyamanan hidup di bumi." Maukah kita mengikut Tuhan Yesus? Dan kalau melihat orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada abad mula-mula, kita melihat bahwa mereka memang tidak memiliki kenyamanan hidup. Bagaimana mereka bisa memiliki kenyamanan hidup? Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka tidak sedikit yang ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dibunuh, diseret oleh binatang, diadu dengan binatang buas, dan penderitaan-penderitaan lainnya. Tetapi mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Karenanya mereka layak disebut Kristen. Pertanyaannya kepada kita, mampukah saudara? Maukah saudara seperti itu? Kalau saudara ada pada keadaan mereka pada saat itu, masih maukah saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau saudara harus mengalami peristiwa seperti yang murid-murid dan orang-orang Kristen alami pada abad-abad mula, maukah saudara menjadi Kristen?
Ini yang harus kita renungkan. Nah, berikutnya di ayat yang ke-61 dikatakan demikian. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bagus kalau kamu mau mengikut aku. Ya, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, ini senada di ayat yang ke-59, waktu yang lainnya berkata, aku mau mengikut engkau juga, tetapi izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tidak jelas memang apa maksud orang ini kembali menguburkan bapaknya dulu. Ya. Tetapi yang bisa kita pahami adalah bahwa dalam tradisi Yahudi, ya, dalam tradisi Yahudi, warisan baru boleh dibagi setelah orang tua meninggal. Ya. Karenanya anak terhilang yang ditulis dalam Injil Matius itu betul-betul kurang ajar. Mengapa? Orang tuanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, dari pernyataan Tuhan Yesus ini sangat jelas bahwa harga yang harus dibayar kalau mau mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan, mengikut Tuhan Yesus, menjadi orang beriman, menjadi orang percaya, tidak sama dengan Anda dan saya menjadi orang yang beragama Kristen. Anda beragama Kristen, belum tentu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sebab untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita harus membayar harga. Seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, dari pernyataan ini Tuhan Yesus memberikan harga yang harus kita bayar. Harga itu adalah kalau kita mau mengikut Dia, kita harus berani kehilangan kenyamanan hidup. Harus berani kehilangan kenyamanan hidup. Di zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, guru-guru biasanya, guru-guru agama berkeliling seperti yang kita lihat yang tergambar di dalam Injil. Ya, guru-guru berkeliling kemudian diikuti oleh para murid-muridnya untuk mengajar. Dan guru-guru ini mendapatkan fasilitas tempat penginapan yang bagus dan nyaman serta makanan yang cukup. Nah, banyak orang mengira apabila mereka mengikut Yesus, maka mereka akan mendapat posisi yang aman dan nyaman. Karenanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di Injil Yohanes, setelah Tuhan Yesus memberi makan, ya, 4.000, 5.000 orang di Injil Matius, ya, maupun di Yohanes. Setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang, orang-orang banyak yang sudah mendapatkan makanan ini dan perut mereka kenyang, terus mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga pada satu kali Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu mengikut aku sebenarnya bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena perut kamu kenyang. Itu berarti bahwa orang-orang ini mengikut Tuhan Yesus bukan karena mau benar-benar mengikuti jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka mau mengikut Tuhan Yesus hanya karena mendapatkan makanan, hal-hal yang memuaskan perut mereka. Dan inilah yang banyak dimiliki oleh orang yang beragama Kristen tetapi mengaku Kristen namun tidak mau mengikut ajaran Tuhan Yesus. Kalaupun mau mengikuti apa yang dituliskan di Alkitab, sekali lagi hanya yang enak didengar,
hanya yang baik-baik, yang nyaman bagi dagingnya. Padahal mengikut Tuhan Yesus harus berani kehilangan kenyamanan hidup. Sekarang pertanyaannya, maukah Bapak Ibu mengikut Tuhan Yesus? Kalau Bapak Ibu mau mengikut Tuhan Yesus, harganya adalah rela kehilangan kenyamanan hidup. Rela kehilangan kenyamanan hidup. Kalau begitu, sekali lagi pertanyaannya, kalau begitu nyaman kita di mana? Nyaman kita adalah di dalam Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Karenanya kalau Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu terwujud dari persekutuan Raja Daud yang melekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Jadi kenyamanannya bukan soal apa yang ada di luar. Kenyamanannya bukan pada fasilitas, bukan pada benda-benda berharga, bukan pada pangkat jabatan dan segala yang bernilai yang ada di bumi ini yang bisa diraih dan dimiliki. Kenyamanan kita tidak tergantung pada itu. Kenyamanan kita terletak pada jiwa kita yang merasa tenang dan teduh karena kita dekat dengan Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan miskin, mungkin keadaan tertindas, mungkin kita dalam keadaan susah, tetapi kita tetap bersukacita karena ada Yesus di dalam diri kita yang kita rajut dari persekutuan hari demi hari. Itu yang membuat kita tenang, itu yang membuat kita teduh, itu yang membuat kita nyaman. Bukan pada perkara-perkara lahiriah. Nah, banyak orang mau mengikut Tuhan Yesus hanya karena mau mencari berkat-Nya. Sebenarnya tidak mengingini Tuhan Yesus secara pribadi. Ini sejajar dengan seorang yang mau menikah dengan seseorang bukan karena orang itu, tetapi karena hartanya, karena kedudukannya, karena pangkatnya. Memang dari mulutnya berkata, aku mencintai engkau. Tetapi sebenarnya yang dimaksud yang dicintai atau dasar mencintai orang itu bukan karena orang itu sendiri, tetapi karena apa yang dimiliki oleh orang itu. Nah, ini sama dengan banyak orang Kristen yang berkata, aku mau mencintai Tuhan, Tuhan segalanya bagiku, Dia adalah Tuhanku, juru selamatku. Tetapi sebenarnya yang diinginkan bukan Tuhan pribadi, tetapi berkat-berkat-Nya. Yang dilirik bukan Tuhan secara pribadi, tetapi kasih dan kuasa-Nya semata yang bisa digunakan untuk memuaskan keinginannya. Ini bukan orang Kristen yang sejati. Ini orang Kristen yang oportunis. Ini orang Kristen yang hanya mencari keuntungan. Orang-orang Kristen seperti ini tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, karena itu lewat kebenaran ini, ayo mari kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang benar. Kristen yang benar harus membayar harga, yaitu rela kehilangan kenyamanan hidup demi pengiringannya kepada Tuhan. Kalau saudara protes, wah kita nyaman apa? Kalau begitu apa untungnya? Seperti banyak orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus yang saya tidak khotbahkan, mungkin di lain kesempatan, kita melihat orang-orang yang kelihatannya komitmennya kuat untuk mengikut Tuhan Yesus, ternyata dalam perjalanannya undur dari Tuhan Yesus. Tidak sanggup mengikut Tuhan Yesus karena tidak mau bayar harga. Tidak terkecuali para muridnya. Walaupun mereka akhirnya menyadari dan bertobat. Waktu Tuhan Yesus disalib, kemana para murid? Kemana para murid? Bahkan Petrus yang memiliki komitmen yang kuat bahwa aku mengasihi Tuhan, yang lain boleh undur, saya tetap mengasihi Tuhan.
tetapi faktanya dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Walaupun memang akhirnya bertobat, puji Tuhan. Dan di bagian lain kita melihat bahwa akhirnya banyak murid-murid yang komplain dan berkata, kalau begini siapa yang mau mengikut Tuhan? Siapa yang mau mengikut guru? Tapi inilah harga yang harus dibayar. Kalau saudara mempersoalkan itu, sebenarnya Bapak Ibu dan saya tidak mengerti, tidak mengalami, tidak menyelami keselamatan, atau belum menyelami, belum memiliki keselamatan yang sesungguhnya. Sebab kalau Bapak Ibu sudah memiliki keselamatan, sebenarnya apapun mampu dan harus dan mau kita lakukan demi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena harga keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tidak ternilai harganya. Berapa harga keselamatan? Berapa nilai keselamatan? Berapa Bapak Ibu dan saya menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Berapa? 1 triliun? 1000 triliun? 1 miliar triliun? Tidak. Tidak bisa dinilai. Uang sebanyak itu pun tidak bisa membeli keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang diberikan kepada kita secara percuma. Karenanya setiap saudara yang dipanggil untuk menjadi orang yang diselamatkan harus mau membayar harga ini. Dan harga yang kita bayar ini sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Itulah mengapa Rasul Paulus berkata, penderitaan yang kamu alami di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Bayar harga kalau saudara mau menjadi Kristen yang benar, yaitu rela meninggalkan kenyamanan hidup. Amin. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, haleluya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari katakan saya mau. Saya mau iring Yesus. Katakan dengan tulus, dengan kesadaran bahwa ada harga yang harus dibayar. Seperti Tuhan Yesus sudah membayar harga keselamatan kita di atas kayu salib. Petrus berkata, engkau harus mengikuti jejaknya. Sebagaimana dia menderita, saudara pun dan saya harus rela menderita dalam rangka mengiring Tuhan Yesus. Itu Kristen yang benar, itu Kristen sejati, itu Kristen yang sungguh-sungguh. Itulah Kristen yang sebenarnya, bukan sekedar beragama yang ditandai dengan seremonial keagamaan, dengan tata cara, dengan syariat-syariatnya.
Kekristenan bukan sekedar seremonial, bukan sekedar syariat. Kekristenan berbicara mengenai jalan hidup. Apakah kita mau menjalani apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Inilah bukti saudara dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh menjadi Kristen. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Haleluya. Halamar doman teman narkomas. Kami mau ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus. Dengan tulus kami mau, meskipun saya susah. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu melayani kita. Oh, haleluya. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Di hadapan tahtamu yang suci, di hadapan tahtamu yang mulia, Bapa di sorga, kami harus mengakui bahwa kami belum menjadi orang Kristen yang benar seperti yang dimiliki oleh para murid-Mu dan orang-orang yang telah menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Kami hanya menjadi orang yang sekedar beragama, melakukan ritual-ritual seremonial keagamaan dengan berbagai acara dan kegiatannya. Tetapi kami belum sungguh-sungguh menjalani jalan hidup yang Kau ajarkan kepada kami. Kami masih mempertahankan diri kami. Kami belum menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu. Oleh sebab itu ampuni kami Bapa di surga. Biar lewat kebenaran-Mu yang menegur, menasihati kami, memotivasi, mendorong kami, supaya kami berjuang untuk sungguh-sungguh mengenakan ajaran Tuhan Yesus, gaya hidup Tuhan Yesus, pola hidup Tuhan Yesus, pola pikir Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami pantas disebut sebagai orang Kristen atau orang-orang yang mengikut Kristus atau orang-orang yang seperti Kristus. Tolong kami di sisa umur kami. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami agar kami sungguh menjadi pribadi yang menyukakan hati-Mu Bapa. Ini kerinduan kami sebelum usai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran-Mu. Kesempatan ini hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada. Apapun denominasi aliran gereja mereka, Engkau melawat, Engkau meneguhkan, memberkati lewat kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap mereka sungguh menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen sejati, bukan Kristen yang palsu, bukan Kristen imitasi. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menggarap hidup kami supaya semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Umat-Mu yang dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, kiranya itu membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan dan menjadikan semua persoalan masalah sebagai sarana untuk semakin melekat dengan Tuhan, mendorong mereka, mempush mereka, memotivasi mereka untuk semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami lewat berbagai persoalan yang kami hadapi, membentuk kami menjadi serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa. Kalau ada umat-Mu yang sakit, hamba berdoa Tuhan jamah oleh anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat jemaat kami, Ibu Ivon yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan-Mu Engkau nyatakan, belas kasihan-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi jemaat yang lain yang sekarang ini mengikuti ibadah live streaming ini dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh usaha pekerjaan bisnis anak-anak-Mu dalam situasi sulit seperti ini. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-hamba-Mu, terus menerus kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mereka yang berkekurangan, yang ada di lembah, di gunung, di daerah terpencil, di daerah-daerah terasing, Tuhan tolong mereka, Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Terus kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota, kabupaten, bahkan sampai staf yang paling bawah. Tuhan tolong beri hikmat marifat secara khusus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat marifat kepada mereka untuk mengatasi ini oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati, dan biarlah kami pelayan-Mu mempergunakan dengan hati yang takut akan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi dengan tulus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah live streaming ini sebagai wujud kita untuk terus mau belajar kebenaran sehingga kita boleh bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang benar. Pengumuman kepada jemaat Tuhan GSKI Rehoboth Palangkaraya, sepanjang minggu ini ya kita bisa mengikuti banyak kegiatan acara ibadah, baik seminar maupun pendalaman Alkitab yang dapat kita ikuti untuk menambah pemahaman kita akan kebenaran, sehingga kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Hari Senin Bapak Ibu bisa mengikuti Ekumene Bible Course ABC yang dilaksanakan pada pukul 18.00. Pada hari Selasa kita bisa mengikuti ibadah suara kebenaran di Truth ID pada pukul 18.30. Kemudian pada hari Rabu secara khusus kita akan mengikuti pendalaman Alkitab lewat media Zoom yang dilaksanakan mulai pukul 19.00.
Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mari bersama-sama belajar. Jangan buang waktu untuk hal yang sia-sia. Jangan melalaikan hal-hal yang berharga seperti ini. Ayo mari kita belajar dalam pendalaman Alkitab pada hari Rabu pukul 19.00 lewat media Zoom. Pada hari Kamis Bapak Ibu kembali bisa mengikuti ABC pada pukul 18.00. Kemudian hari Jumat kembali ada pendalaman Alkitab yang dimulai pada pukul 18.30 yang kemudian dilanjutkan dengan doa malam. Kemudian hari Sabtu di sini kita doa dengan para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan ibadah kita pada hari Minggu supaya Tuhan mengurapi kita, memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk melayaninya. Mari kita siapkan waktu, prioritaskan waktu kita untuk belajar kebenaran supaya kita boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam kebenaran itu. Terima kasih. Ini pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan Bapak Ibu sekali lagi bisa memberikan persembahan lewat transfer yang Bapak Ibu bisa lihat di layar nomor rekening kita ya, di BCA nomor 8600599993 atas nama Gereja Rehobot Palangkaraya atau GSKI Rehobot Palangkaraya. Ya, Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Mari terus kita belajar kebenaran, dan dalam situasi ini kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Puji nama Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan, dan kita akan mengakhiri pertemuan bersama lewat live streaming ini. Saya mengajak kita jemaat Tuhan yang ada di rumah Bangkit Berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Tuhan dan Rajaku, segenap hidupku, Baik siang dan malam, selalu untukmu. segenap hidupku Segenap hidupku adalah milikmu, adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, sampai di surga nanti, sampai ke tua nanti, sampai di surga selalu nanti, untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu Tuhan. selalu untukmu, Amin. selalu Tuhan dan untukmu, Rajaku, Tuhan dan Rajaku. haleluya. Semua yang ku perbuat, Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, baik siang dan malam, selalu untukmu. segenap hidupku Segenap hidupku adalah milikmu, adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk. selalu untuk. Sekali lagi, sampai ku tua nanti, Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. mari jemaat Tuhan,
mata hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Elohim Yahweh Bapa di surga, dalam penyertaan Tuhan Yesus Gembala yang baik, serta persekutuan Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran mulai saat ini sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu untukku, selalu untukku, Tuhan dan Raja.